Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dan yang sakit semoga cepat sembuh. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, pembelajaran kita mengenai surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan wahyu kedua dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan subjudul dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir, Nabi Muhammad pun mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Arkam bin Abil Arkam. Orang yang pertama masuk Islam disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang yang beriman kepada Nabi, baik dari perempuan ataupun dari wanita. Di antara sahabat Nabi yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Bapak Ammar, kemudian Said bin Zaid. Sementara para wanita yang kemudian segera beriman, diantaranya ada Sofiyah, kemudian Lubabah Ummu Fadl, Asma binti Amis, Asma binti Abu Bakar, Ratimah, dan Sumiyah atau ibu dari Ammar. Setelah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Shadaqallahul azim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok kamu. Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah wahyu tersebut turun, yaitu Quran Surah Al-Hijr dan Quran Surah Asy-Syu'ara, Nabi pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, beliau mengumpulkan seluruh sanak keluarga di kaki bukit Safa. Akan tetapi, salah seorang paman Nabi, yaitu Abu Lahab, menolak dan bersikap sinis. Banyak hambatan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy menyuruh paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka disiksa dan dibunuh. Seluruh pengikut Nabi Muhammad diancam dan diteror agar menolak ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalian tahu, ada salah seorang paman Nabi Muhammad
bernama Abu Jahal. Abu Jahal menyewa seorang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi Muhammad dengan harapan Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya. Akan tetapi, karena keluhuran dari akhlak Nabi Muhammad, si Yahudi tersebut malah masuk Islam. Karena merasa gagal, orang kafir Quraisy pun menawarkan kepada Nabi Muhammad 3 hal. Pertama, menawarkan pangkat, yang kedua, harta benda, dan yang ketiga, wanita. Mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal tersebut. Namun Nabi Muhammad menolak dan terus saja berdakwah. Karena merasa terus saja gagal untuk menghambat dakwah Rasul, kaum Quraisy pun melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Karena pemboikotan tersebut, umat Nabi Muhammad, maksud umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Isi pemboikotan tersebut ditulis di selembar kertas yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisannya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Baktari bin Hisham, Jam'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tetap jaga jarak, kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah. Dan nanti ada soal yang akan Ibu berikan, ada 10 soal, jadi mohon dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar bab 6, judulnya Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.